Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan lagi pelajaran IPA pada hari ini, yaitu beda potensial dan hambatan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mampu menghitung beda potensial listrik. Yang kedua, mampu membedakan bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator. Yang ketiga adalah mampu menghitung besarnya hambatan pada penghantar atau kabel. Kita lanjutkan dengan beda potensial. Jika benda A potensialnya lebih tinggi daripada benda B, terus dihubungkan, maka akan terjadi adanya aliran arus listrik dari A menuju B. Arus listrik mengalir karena terjadi ada usaha penyeimbangan potensial dari A dan B. Arah arus listrik berbeda dengan arah elektron. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Apa yang dimaksud dengan potensi listrik? Potensi listrik adalah besarnya energi yang digunakan untuk memindahkan muatan satu ke muatan listrik yang lain. Dirumuskan bahwasanya V sama dengan V per I. V sama dengan energi listrik dalam satuan Joule. I sama dengan besarnya muatan positif yang dipindahkan dalam satuan Coulomb. V adalah potensial listrik dalam satuan volt. Contoh soal, berapa beda potensial antara titik A dengan titik B apabila untuk memindahkan 800 Coulomb muatan listrik dari A ke B diperlukan energi 9600 Joule. Ya. Dirumuskan V sama dengan W per I. V sama dengan W-nya adalah 9600 Joule dibagi dengan 800 Coulomb, sehingga V-nya ketemu 12 volt. Kita lanjutkan dengan hantaran listrik. Berdasarkan penghantaran listrik, benda dibagi menjadi 3. Ada yang namanya konduktor, yaitu benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya adalah semua logam. Yang kedua adalah isolator, benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya yaitu karet, plastik, tanah, kertas. Yang ketiga adalah semikonduktor, bahan yang pada suhu rendah dia bersifat isolator, pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Contohnya yaitu karbon, silikon, dan germanium. Setiap logam yang kita jadikan sebagai hantaran listrik mempunyai sifat menghambat, karena pada setiap benda mempunyai hambatan jenis yang berbeda-beda. Nah, besarnya hambatan jenis pada masing-masing penghantar bisa kamu baca pada buku siswa halaman 244. Adapun besarnya hambatan pada sebuah penghantar dipengaruhi oleh 1. Hambatan jenis atau ρ, 2. Panjang penghantar atau L, 3. Luas penampang disimbolkan dengan A. Sehingga kalau diilustrasikan, ada sebuah kabel, ada sebuah kawat mempunyai panjang L, hambatan jenisnya adalah ρ. Nah, luas penampang itu disimbolkan dengan A. Luas penampang pada kabel dianggap bentuknya adalah lingkaran, sehingga A rumusnya yaitu VR kuadrat. Besarnya hambatan pada sebuah penghantar sebanding dengan hasil kali hambatan jenis ρ dan panjang penghantar L besar, dan berbanding terbalik dengan luas penampang A.
Atau kalau dirumuskan, R sama dengan rho kali L dibagi A. Rho adalah hambatan jenis dalam satuan ohm meter, L adalah panjang kawat dalam satuan meter, A adalah luas penampang dalam satuan meter persegi. R-nya adalah hambatan dalam satuan ohm. Simbol ini adalah omega, dibaca ohm. Contoh soal. Sebuah kawat tembaga memiliki luas penampang 2 mm persegi. Jika panjang penghantar adalah 2000 meter dan hambatan jenisnya adalah 0,02 ohm meter, berapa nilai hambatan kawatnya? Kita jawab, A sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi atau kuadrat. Ya, kalau tadi ini adalah 2 mm persegi. 2 mm persegi, mili jadikan meter, 10 pangkat min 3 dikuadratkan, sehingga sama dengan 10 pangkat min 6 meter persegi. L sama dengan 2000 meter, rho sama dengan 0,02 ohm meter. Rumusnya R sama dengan rho kali L dibagi A. R sama dengan 0,02 ohm meter, rho, dikalikan 2000 meter L, A-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Sehingga R sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2, kita jadikan pangkat ohm meter, dikalikan 2000 sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 meter, dibagi 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Meter dengan meter bisa dicoret, 2 dengan 2 bisa dicoret, sehingga sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2, dikalikan dijumlah 3, dibagi dikurangi min 6 ohm. Sehingga R sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 ohm. Ya. Min 2 ditambah 3 min 6 sama dengan min 2 ditambah 9 sama dengan 7 ohm. Silakan dicatat apa yang sudah saya tayangkan tadi, dan dikerjakan. Ada 2 tugas, 1 soal mengenai beda potensial dan 1 tugas mengenai hambatan pada penghantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.